Halo teman-teman, salam sehat. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan tentang cara mengekstraksi nilai klorofil dan muatan padatan suspensi atau MPT pada suatu perairan. Ekstraksi nilai CHLA dan MPT ini diekstraksi dari citra Landsat 8 Olivier's. Untuk pengolahan citranya kita akan menggunakan software NV, dan untuk layoutingnya kita akan menggunakan software QuantumGIS atau GIS. Untuk langkah-langkah pengolahan citranya kurang lebih CHL dan MPT ini sama. Jadi kita cropping citra, cropping di training area kita atau area penelitian kita. Kemudian kita komposit, ya, jadi untuk cropping dan komposit ini satu tahapnya teman-teman. Kemudian kita koreksi TOA untuk merubah digital number menjadi nilai reflektan. Kemudian kita koreksi radiometrik, koreksi gas ya, untuk nilai minimum itu 0. Ini kita masking di sini, masking darat. Kalau kita masking darat, untuk algoritma yang nanti kita masukkan itu hanya teraplikasi di daerah perairan. Untuk daratnya tidak teraplikasikan. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengaplikasikan algoritma. Nah, untuk algoritma itu kita untuk CHLA menggunakan algoritma Venturi. Untuk pasangannya seperti ini. Kita menggunakan pin 2 dan pin 3, biru dan pin hijau. Nah, untuk MPT ini kita menggunakan algoritma Syarif Budiman tahun 2014 atau algoritma Parwati dan Purwanto tahun 2017. Nah, untuk MPT ini menggunakan kanal 4 Landsat Oli atau pin merah. Nah, tentunya pemilihan pin ini bersifat dengan bergantung dengan sifat reflektansi objek. Dimana kalau klorofil ini objek yang kita ingin lihat konsentrasinya itu, kalau klorofil berhubungan dengan konsentrasi fitoplankton digunakan pin hijau dan pin biru. Kalau MPT ini ya itu sedimen di air. Nah, oke, kita langsung masuk ke pengolahannya di menggunakan software NV. Nah, tampilan awalnya untuk membuat citra seperti biasa, kita klik file yang ke panas. Nah, di sini ada beberapa data citra satelit yang bisa dibuka. Kemudian kita pilih yang Landsat karena kita menggunakan Landsat 8 Olivier's. Kemudian buka yang Geotic with Metadata. Nah, di sini kita membuka file MTL citra. Nah, ini udah ada Landsat 8 di pad 109 dan row 62. Kalau kita lihat kode citranya, jadi kita pilih yang MTL dan ini metadata. Nah, kita open. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini teman-teman citranya, kemudian langkah selanjutnya tadi adalah cropping. Jadi kita akan mengambil training area kita itu di daerah Teluk Ambon, jadi Teluk Ambon dalam dan Teluk Ambon luar. Untuk croppingnya kita menggunakan tool layer stacking. Kita ketik aja di sini, search toolbox, maaf teman-teman. Nah, layer stacking. Nah, kemudian untuk output net projectionnya di sini saya menggunakan UTM saja. Nah, untuk datunya saya ganti ke WGS 84. Nah, karena kita di daerah Maluku, Ambon ini di daerah Maluku ya teman-teman, di selatan Katulistiwa, makanya zonanya selatan. Dan untuk zona UTM nya itu zona 52. Jadi kalau misalnya teman-teman di daerah Teluk Cendrawasih penelitiannya zonanya 53 selatan. Kalau untuk daerah Bali mungkin 51 ya. Pembagian zonanya teman-teman bisa lihat nanti sendiri. Nah, untuk cropping kita ada select file for layer stacking di bagian kiri atas. Nah, kita klik import layer, kita import file teman-teman. Nah, di sini ada select input file.
Nah, teman-teman pilih file pertama yang berisi spektral subsetnya 7 band. Nah, jadi kita lihat di sini 7 dan 7 band. Nah, kalau untuk file thermalnya ada di file keempat, ada 2 band di sini. Jadi ini 7 band, band 8, band 9, 10, 11. Teman-teman, kemudian kalau mau cropping, kita bisa klik yang spatial subsetnya. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau ngolah yang pakai IWIS di perkuliahan, nah di sini kan disuruh masukkan nilai ini, sampel dan lain. Kalau di sini kita langsung aja cropping ke daerah kita, ya, jadi kotak merah ini digeser. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, area Teluk Ambon dalam dan Teluk Ambon luar. Nah, kurang lebih seperti ini saja teman-teman. Nah, ini klik OK dan klik OK lagi. Sini di spatial subset pilihannya udah ada yang akan kita potong atau cropping, dan klik OK. Nah, perhatikan sini teman-teman, biasanya nilai di sini akan atau zonanya akan terubah, jadi atur juga. Nah, untuk filenya kita simpan. Misalnya kita buat satu file baru. Proses pertama ini kita cropping. Klik open dan klik OK. Nah, kemudian coba kita matikan centang yang sini. Nah, ini citra yang udah kita cropping di daerah Teluk Ambon dalam dan Teluk Ambon luar sebagian, ke daerah Laha untuk ini. Kemudian langkah selanjutnya tadi yaitu kita melakukan koreksi TOA, merubah nilai digital number ke reflektan. Untuk koreksi TOA kita menggunakan tool bandmat. Nah, di sini kalau teman-teman ingat kemarin untuk koreksi TOA samanya itu reflektan multiband dikalikan dengan nilai digital number dan ditambahkan dengan reflektan add band. Kemudian nilai tersebut dikoreksi lagi dengan sudut elevasi matahari. Nah, kita bisa melihat nilai reflektan multiband dan juga reflektan add-band itu pada file metadata citra. Kalau kita buka file metadatanya yang formatnya txt dokumen ini, nah tadi kan kita pakai yang citra kodenya tagnya 109 row 62. Nah, di sini ada nilai reflektan multiband dan reflektan add-band. Kalau kita lihat rumusnya teman-teman, seperti ini ya. Jadi reflektan multiband dikalikan dengan nilai digital numbernya ditambahkan dengan reflektan add band. Nah, kemudian dilakukan koreksi terhadap sudut matahari. Jadi karena ini sudut elevasi matahari terhadap garis normal, makanya di sini bukan posisi teman-teman tapi sin. Ini sudut matahari. Nah, untuk nilainya reflektan multiband, karena nilai semuanya sama, kita koreksi saja satu kali koreksi untuk 7 band ini. Nah, karena juga nilai reflektan multiband dan nilai reflektan add-bandnya itu nilainya sama. Di sini 2 kali pangkat minus 5, di sini minus 0,1. Ini kita masukkan rumusnya di NV. Nah, rumusnya itu nilai reflektan multiband ini 0,123. Nah, untuk NV jangan lupa teman-teman, kalau untuk pemisah desimalnya menggunakan titik. Kemudian
kemudian kita kalikan dengan nilai digital number. Di sini kita mendefinisikan masing-masing band dengan kode B1. Jadi B1 ini bukan berarti band 1, tapi di sini kita mendefinisikan B1 ini. Jadi B1 ini bisa dimasukkan band 1, bisa band 2, band 3 sampai ke band 7. Ini kita definisikan saja. Nah, kalau sudah untuk nilai reflectance di band dikali nilai digital numbernya, kemudian ditambahkan dengan nilai dari reflektan band. Di sini kalau kita lihat untuk file metadatanya, nilai reflectance band itu sama, kita copy saja, kita masukkan nilai reflectance bandnya. Buat teman-teman untuk ini dikit ya. Nah, kemudian dibagi dengan sinus sudut elevasi matahari. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa melihat nilai sudut elevasi matahari di file metadata kita. Nah, di sini ada tulisan itu sun elevation-nya 64,864. Jadi kita langsung masukkan saja di kalkulator. Kita buka kalkulator untuk mencari nilainya. Nilai sinnya, namanya ada nilai sinnya. Ini kita masukkan, kemudian kita add tulis. Nah, kalau misalnya sintak yang kita masukkan udah benar, tulisannya baik bisa desimal maupun volumenya dan lain sebagainya, maka kalau kita add tulis, maka persamaan itu akan terpindahkan atau tercatat pada kotak di atas ini. Kalau misalnya sintaknya salah, maka akan ada keterangan di kotak ini. Kalau sudah, kita klik persamaannya, kemudian kita klik OK. Nah, untuk B1 ini kita bisa, tadi seperti yang saya sebutkan, kita bisa mendefinisikan. Kalau kita misalnya mau koreksi TOA pada band biru, kita bisa definisikan ini band biru. Tapi kalau misalnya kita mau katakanlah koreksinya secara untuk sekali koreksi untuk semua band, di band ini kita bisa pilih map variable input file untuk input file. Kita klik. Nah, di sini untuk select input filenya, kita pilih yang cropping. Subject-nya di sini ada 7 dari 7. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya mau band 2, 3, 4, 5 aja, bisa pilih di spektralnya, kemudian bisa dipilih. Di sini kita koreksi dulu tingginya saja. Oke, dan untuk tempat penyimpanannya kembali. Ini tahap kedua yaitu TO. Oke, teman-teman. Nah, citranya seperti kelihatan lebih terang ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di statistik atau untuk nilai histogramnya, di sini minimumnya belum 0 ya teman-teman. Nah, makanya kita harus untuk citra yang paling gelap dianggapnya itu memiliki nilai 0. Nah, makanya kita harus koreksi radiometrik, yaitu koreksi dose. Nah, untuk dose-nya kita ketik saja di toolbox-nya. Nah, kita subtraction ini kita klik, kemudian kita pilih file yang udah di TOA tadi. Untuk spectral subset 7 dari 7, kemudian kita klik OK. Nah, ini saja, kemudian untuk filenya penyimpangan. Nah, ketiga yaitu DOS. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, untuk nilai minimumnya udah 0. Jadi di sini masih ada kode DN, tapi ini bukan
digital number ya teman-teman ya. Ini nilai refleksinya tadi sudah dijawab. Nah, kalau bedanya refleksi sama DN apa? Kalau refleksi sinyal yang kalau sudah kita dalam bentuk reflektan itu biasanya kecil saja, jadi bisa kurang dari satu atau lebih dari satu, tapi tidak nilainya terlalu besar. Kalau masih dalam digital number itu kan berarti masih disimpan dalam bilangan biner atau 2 pangkat X. Kalau Lanza 8 sendiri itu 16 bit, jadi bisa sampai 60 ribuan range nilainya. Nah kemudian kalau sudah di DOS, selanjutnya kita lakukan masking untuk daerah darat. Nah, untuk cara simpelnya untuk masking, kita slice dulu ini ke kanan, kemudian new raster color slice. Nah pilih yang DOS, tapi pilih yang band 5 atau near infrared. Kenapa? Karena band ini yang paling diserap oleh air. Jadi untuk batas darat dan batas air yang dimasukkan laut itu bisa lebih detail, lebih bisa dibedakan. Kita klik OK. Nah ini kita bisa mendapatkan untuk selang nilai mana yang darat mana yang laut. Nah untuk mendapatkan nilai selang daratnya kita bisa uncek ini, matikan centangnya sampai kira-kira tinggal. Nah seperti ini lautnya udah terlihat teman-teman, lautnya udah terlihat. Nah kalau begini kan masih ada sedikit yang mungkin ada sedikit yang di sini, mungkin ini awan atau objek yang gelap sama atau nilai refleksinya sama dengan tapi nggak apa-apa sih teman-teman, karena untuk sebagian lautnya udah terlihat, atau untuk daratnya dan lautnya udah tercover daratnya dengan detail batas darat dan lautnya. Nah kemudian untuk membuat maskingnya kita build mask, klik aja mask. Nah ada apply mask dan build mask. Terlebih dahulu kita build mask, kita membuat maskingnya. Kemudian pilihan kita yang udah di DOS. Nah ini klik OK. Di sini ada option, jadi pemilihan option yang untuk masking. Nah import data range, jadi teman-teman pilih lagi DOS. Nah untuk spectral subsetnya tadi kita kan menggunakan band 5 atau near infrared, jadi teman-teman pilih jangan lupa yang near infrared juga. Klik OK. Nah kemudian di sini masukkan input of data range, jadi nilai minimum value kita masukkan 0. Nah, nilai maksimal itu kita masukkan 0,256039, 0,25639. Oke, terus tempat penyimpanan. Nah seperti ini teman-teman, jadi ada darat yang sudah kita masking, kita tutupi seperti itu. Selanjutnya kita aplikasikan ke citra DOS tadi. Jadi ini kita udah build masknya, kita aplikasikan ke citra yang sudah di DOS. Nah terus partial subsetnya full, citra subsetnya 7 dari 7. Kemudian untuk maskingnya kita pilih yang tadi udah band masknya. Oke, disimpan teman-teman. 5 lalu mask. Nah kalau kita lihat di sini yang kelihatan hanya lautnya, daratnya udah kita tutupi dengan next tadi. Sehingga kalau kita masukkan algoritma, maka algoritmanya itu hanya terhitung di daerah
daerah yang tidak tertutup oleh mesh, dalam hal ini perairan. Jadi ketika kita aplikasikan algoritma, maka yang diekstraksi nilainya itu hanya yang di daerah yang tidak ditutupin oleh mesh alias daerah perairan ini. Nah, untuk mengaplikasikan algoritma kita kembali menggunakan bandmat. Kembali. Nah, kemudian untuk enter and expressionnya kita masukkan algoritma Venturi. Jadi kalau kita lihat kembali di PowerPoint, algoritmanya itu untuk klorofil 0,067 dikalikan dengan band 3. Dalam hal ini band 3 itu adalah reflektan band hijau. Jadi di sini reflektan teman-teman, bukan digital number. Nah, kalau di sini kan nilai digital. Kalau di sini reflektan, makanya harus di TOA dulu. Kita lihat kembali reflektan band hijau per reflektan band biru ditambahkan dengan 0,126. Memang algoritma Venturi ini dia dibuat berdasarkan kondisi telokomen dalam, atau untuk pengambilan data lapangannya ketika membuat algoritma ini memang di daerah training area atau daerah penelitiannya itu memang telokomen dalam atau telokomen luar. Ini kita aplikasikan saja. Sini nilainya tadi 0,067 0,067 kemudian dikalikan dengan band 3 per band 2 dikalikan dengan, kita definisikan saja band 3 per band 2, kemudian ditambahkan dengan 0,126, ditambahkan 0,126. Nah, kita tulis. Nah, tadi sintaknya udah benar, rumusnya, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendefinisikan band 3 itu band berapa, band 2 itu band berapa. Nah, kalau kita lihat di sini band 3 itu ada reflektan hijau dan band 2 adalah reflektan biru. Maka untuk band 3 nya adalah reflektan hijau, nah 2 itu adalah biru. Kita lihat kembali, hijau per biru, hijau per biru. Oke, sudah teman-teman, choose tempat penyimpanannya. Jadi ini untuk urutan ke-6 algoritma. Kita klik OK dan kita klik OK lagi. Nah, kita udah memperoleh nilainya. Nah, nanti kalau untuk melihatnya kita bisa menemukan observed value. Jadi kalau kita lihat di data itu, nah untuk yang 6 algoritma reprojected, kalau teman-teman lihat, nah ada ada data itu 0,18. Nah, itu konsentrasinya 0,18 mg per meter kubik. Kalau nggak salah satunya itu klorofil apa, teman-teman bisa dicari saja satuannya. Jadi ini nilainya. Kalau kita mau lihat sebarannya itu, kita bisa slice kayak tadi biar lebih terlihat. Nah, kita bisa lihat mungkin dekat darat itu nilainya lebih tinggi daripada yang di laut, atau mungkin ini yang tinggi ini awan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat citra RGB nya ada awan di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau ngolah citra, pastikan ngunduh daerah penelitian itu atau training area itu yang enggak ada awan tipisnya biar nggak bikin bias. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kira-kira sebarannya dan juga nilainya. Kemudian kalau kita mau nge-save ini untuk dibuat layout, kita ke file, kemudian kita save as. Save as ini, kemudian untuk yang dipilih itu yang ini yang sudah diaplikasikan algoritma. Yang klik OK. Nah, formatnya itu TIFF karena yang akan dibaca oleh QGIS itu formatif, bisa dibaca oleh QGIS. Tinggal teman-teman masukkan nama di sini.
misalkan 7 bahan layout. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Udah kesimpan, nanti bisa kita buka di QGIS. Nah itu untuk pengolahan profil A nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengekstraksi nilai muatan padatan tersuspensi dari perairan Teluk Ambon dalam dan Teluk Ambon luar. Jadi teman-teman, untuk langkah 1 sampai langkah 5-nya masih sama dengan langkah-langkah untuk mengekstraksi nilai klorofil. Di langkah 1 ada cropping, kemudian kita rubah nilai digital number ke reflektan melalui koreksi TOA, kemudian kita koreksi radiometrik, koreksi dos. Ini kita build mesh daratnya, ini kita aplikasikan meshnya ke darat. Nah, yang berbeda itu adalah algoritmanya. Nah, tentu teman-teman yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk algoritma ini tidak ada yang bersifat global, artinya tidak ada satu pun algoritma yang saya ketahui, yang saya tahu ya teman-teman, yang bisa memperoleh hasil hampir sama dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Ya, jadi teman-teman, algoritma ini masih bersifat lokal. Jadi untuk misalnya perairan atau Ambon dalam, algoritmanya bagaimana, kalau untuk misalnya laut bandar algoritmanya sudah berbeda. Nah, tergantung dengan kondisi perairan atau di dunia kelautan itu kita kenal dengan case. Ada case 1 dan case 2. Nah, jadi teman-teman nggak ada algoritma yang kalau diaplikasikan ke semua tipe perairan itu nilainya itu benar dan mendekati kondisi sebenarnya. Nah, balik tadi kembali lagi ke case 1 dan case 2. Apa itu case 1, apa itu case 2? Nah, untuk case 1 itu adalah tipe perairan di mana nilai MPT dan juga nilai klorofil A konsentrasinya itu hampir sama banyak. Jadi misalnya di perairan-perairan teluk dan atau semi tertutup seperti misalnya di Teluk Ambon ini. Jadi memang algoritma dari klorofil itu memang Venturi itu melakukan pengambilan data lapangan, kemudian dibandingkan, kemudian buat algoritma itu di Teluk Ambon dalam untuk area penelitiannya. Nah, untuk case 1 itu klorofil dan MPT itu nilainya hampir sama. Nah, untuk case 2 itu biasanya nilai klorofil itu lebih tinggi. Jadi untuk misalnya daerah-daerah yang laut lepas, misalnya laut Banda. Nah, tentu kalau kita mengaplikasikan algoritma yang untuk case 2 pada tipe perairan case 1 tentu akan membuat bias pada nilai yang kita peroleh. Nah, itu kondisi lingkungan misalnya ada juga awan juga akan mempengaruhi dari nilai itu. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke algoritmanya. Nah, kita masih menggunakan BandMath. Jadi ini algoritma Syarif Budiman. Jadi di sini ada untuk algoritmanya 8,1429 dikali dengan eksponensial 23,704 dikali 0,94 dikalikan dengan B1. Ini nanti kita definisikan dengan sebagai band merah. Jadi untuk algoritmanya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk algoritma lain yang bisa teman-teman coba itu misalnya Parwati dan Purwanto. Nah, nanti teman-teman bisa cari nih, ternyata apa sih bedanya. Nah, kenapa sih beda, gimana sih algoritma Syarif Budiman ini kira-kira dibuat di perairan mana, kemudian diperuntukkan untuk perairan seperti apa, dan juga algoritma Parwati ini dibuat di perairan mana dan diperuntukkan untuk tipe perairan seperti apa. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian kalau sudah kita masukkan algoritmanya, seperti biasa kita klik algoritma, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita bisa mendefinisikan B1 tersebut. Nah, ini ada data tadi yang klorofil A. Nah, kita pilih yang
udah di apply mask tapi yang band merah. Nah, kita menggunakan band merah di sini. Nah, kita pilih misalnya untuk namanya di sini kita ganti aja algoritma MPT ini. Nah, namanya saya masukkan algoritma MPT. Nah, untuk open dan klik OK. Nah, di sini kalau kita klik cursor value di sini dan lihat nilai dari MPT-nya ya, untuk yang nomor 6, kalau teman-teman lihat di tabel itu yang data, nah ini ada nilai misalnya di sini ya teman-teman itu 225 mg per liter. Nanti teman-teman bisa bandingkan hasilnya dengan misalnya penelitian muatan pada contoh suspensi yang data lapang ya tentunya teman-teman. Nah, misalnya yang ada di Telkomon dalam berapa sih perbedaannya, apakah jauh perbedaannya atau mendekati nilai yang pernah diteliti, tentunya pada bulan dan waktu yang sama ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman ngambil data atau referensi data lapangnya di bulan Mei atau mungkin bulan Agustus yang dimana itu musim timur dimana run off sungai itu banyak ke Teluk Ambon, tentu nilai MPT-nya akan tinggi. Berbeda dengan misalnya musim barat yang musim kemarau, nilai MPT-nya lebih rendah karena run off-nya lebih sedikit dari sungai itu ke daerah perairan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk ekstraksinya. Ini untuk menyimpan datanya, nanti untuk kita buka di QGIS masih sama, bisa kita save as, kemudian pilih filenya. Nah, di sini jangan lupa dirubah ke formatif. Oke teman-teman, mungkin selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang mengekstraksi nilai suhu atau sea surface temperature, suhu permukaan laut. Tentunya masih menggunakan Citra Landsat 8, tapi kali ini kita bermain dengan band thermal. Nah, untuk koreksi TO1-nya ada sedikit berbeda, dimana seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint pada pertemuan pertama, bahwa kalau suhu ini dia mengemisikan energi secara omnidirectional, secara arah, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh sudut matahari seperti itu, sehingga koreksi TO1-nya itu tidak masukkan nilai sin sudut matahari. Dan juga nanti ada perhitungan lainnya yang berbeda dengan langkah-langkah pengerjaan ekstraksi MPT dan juga profil A. Oke teman-teman, nanti kita berjumpa lagi di video mengenai ekstraksi data